Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Al-ayat. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan banyak dan besar kepada kita dalam wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri majelis Jumat dan masih melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Sepantasnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi oleh Imam Bukhari dijadikan salah satu judul bab Kitabul Fitan Sahih Bukhari. Ini adalah judul bab pertama dalam Kitabul Fitan, kitab mengenai fitnah-fitnah yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Diberi judul oleh Imam Bukhari babu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa ma hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fitan. Bab mengenai wattaqu fitnatan, kalian harus waspada, harus hati-hati, harus takut fitnatan terhadap fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah fitnah ini jamaknya adalah fitan. Pada mulanya secara bahasa digunakan untuk emas yang apabila dia ingin dipisahkan dari zat yang lainnya, maka dia akan dibakar dengan api. Proses membakar emas dengan api itu untuk memisahkan unsur emas dari unsur logam lainnya, itu disebut sebagai fatana yaftinu, memfitnah. Jadi artinya asal kata fitnah ini membakar emas dengan api untuk memisahkan mana yang emas, mana yang bukan. Lalu istilah ini digunakan di dalam bahasa Arab untuk beberapa makna. Makna yang pertama, fitnah ini digunakan untuk makna al-ikhtibar atau al-ibtila. Al-ikhtibar wal-ibtila itu maknanya adalah ujian atau cobaan. Dalam beberapa ayat lain disebutkan misalnya wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan nabluwannakum, menguji kalian, bisyarri wal khairi, dengan kebaikan dan keburukan, fitnatan sebagai fitnah. Fitnah dalam pengertian ini adalah ujian. Ujian bisa dibuat dalam bentuk sesuatu yang kita anggap baik maupun sesuatu yang kita anggap buruk. Sesuatu yang dianggap baik itu misalnya mendapat kekayaan, mendapat jabatan dan sebagainya, itu merupakan fitnah dari Allah. Begitu juga dengan keburukan, kemiskinan, sakit, kesengsaraan dan sebagainya juga adalah merupakan fitnah dari Allah. Kenapa dua-duanya disebut fitnah? Sebab kedua-duanya berpotensi sama seperti api yang membakar. Api yang membakar itu menyulitkan hidup kita. Maka baik maupun kebaikan maupun sesuatu yang dianggap buruk itu pasti akan berpotensi menyulitkan juga hidup kita. Jabatan yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang banyak itu berpotensi juga membuat kita menjadi terbakar hidup kita ini, menjadi terbakar, menjadi sulit disebabkan dengan apa yang sedang kita tanggung itu. Makanya baik dalam wujud kebaikan maupun keburukan, kalau itu adalah al-ibtila minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan membakar. Hanya saja ujian ini oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sifatnya membakar, nanti akan menguji, akan memisahkan mana yang benar-benar lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak.
Tentu saja kalau dia emas, kalau dia logam yang mulia, maka dia akan terpisah dari logam-logam yang lain dan akan tetap menjadi emas. Orang mukmin yang diuji oleh Allah dengan apapun wujud ujiannya, apabila dia sungguh-sungguh beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat keimanannya, akan terlihat bahwa dia bisa menghadapi semua ujian itu. Tetapi ada juga fitnah ini maknanya adalah al-adzabu. Seperti di dalam ayat ini, ayat yang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Para mufassir, para ahli tafsir mengartikan istilah fitnah di dalam ayat ini merupakan al-adzab. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tafsir mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ada kaitannya dengan ayat ini, yaitu innallaha azza wa jalla la yu'adzibul amata bi amalil khassah. Allah azza wa jalla tidak akan mengadab semua orang, mengadab masyarakat umum bi amalil khassah, karena perbuatan segelintir orang, karena perbuatan sekelompok orang. Hatta yarau al-munkara baina dhahranaihim, sampai mereka yarau melihat al-munkara, kemunkaran, baina dhahranaihim, di hadapan mereka. Tapi walam yunkiruhu, tapi mereka tidak mau mengingkari kemunkaran itu. Artinya kemunkarannya tidak diusahakan untuk dihilangkan. Fa'in fa'alu dalika, jika mereka masyarakat melakukan hal itu, fa'adzaballahu al-'amata wal khassah, maka Allah akan mengazab baik masyarakat secara umum maupun secara khusus, baik yang melakukan kezaliman maupun yang tidak. Nah, ayat ini ditafsirkan menggunakan hadis itu, yaitu bahwa fitnah di sana adalah azab. Allah mengancam atau Allah mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan, kalian harus hati-hati terhadap azab, terhadap fitnah. Azab ini juga membuat kita menjadi terbakar, sebab azab itu pasti akan menyulitkan kita. Cuma bedanya kalau ujian, ikhtibar itu muncul dari keimanan, kalau azab adalah akibat dari kekufuran dan kemaksiatan. Kita sebagai orang beriman pasti ketika menyatakan keberimanan kita itu tidak mungkin tidak diuji, pasti semuanya akan diuji dan akan mengalami kesulitan-kesulitan atas ujian yang diberikan, yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Jadi ketika kita menyatakan keimanan juga pasti akan ada kesulitan, ada fitnah di situ. Ketika kita melakukan kemunkaran, kita melakukan kemaksiatan, di situ pun akan muncul fitnah juga. Nah, hanya saja fitnah dalam arti azab, karena manusia melakukan kezaliman, azab ini tidak akan memisahkan orang yang mukmin dengan yang bukan mukmin, tetapi dia adalah sebagai balasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh manusia karena kezalimannya, karena kemaksiatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan, kalian harus takut nanti akan ada azab, akan ada fitnah. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Yang azab ini nanti ditimpakan bukan hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, bukan hanya ditimpakan kepada orang yang melakukan kesalahan saja, tetapi akan ditimpakan kepada yang lain juga. Nah, fitnah yang dimaksud, azab yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu ketika manusia, innallaha la yu'adzibul amata bi amalil khassah, Allah tidak akan mengadab manusia secara umum karena perbuatan segelintir orang, sampai ketika orang-orang ini melihat ada kemunkaran, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat, kekufuran, kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang lain, segelintir orang, padahal dia mampu untuk mencegahnya, padahal dia mampu untuk menghilangkan kemunkaran itu, tapi tidak dilakukan. Ketika itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan Allah, maka Allah akan adzabal amata wal khassah, akan mengazab semua orang, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Di dalam bab lain nanti Imam Bukhari menyebutkan bahwa di antara munculnya fitnah-fitnah, zuhurul fitnah itu adalah wujudnya kemunkaran. Nah, kemunkaran yang terjadi yang paling awal dan yang paling umum di tengah masyarakat kita adalah timbulnya perzinahan dan menyebar luasnya minuman keras.
Nah, ketika khamr dan perzinahan ini menyebar kemana-mana, kemungkinan banyak sekali orang yang bisa melakukan pencegahan. Dan yang bisa melakukan pencegahan itu sesungguhnya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar itu adalah orang yang memegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan adalah yang paling bertanggung jawab karena di tangannya ada kewenangan untuk bisa mencegah terjadi banyak kemunkaran. Tetapi ketika yang memiliki otoritas, yang memiliki tanggung jawab tidak berani, bahkan tidak mau mengutak-atik sesuatu yang jelas kemunkarannya di hadapan mata, tidak bisa mengendalikannya, maka jangan salahkan apabila kemudian azabnya, apabila kemudian kesulitannya akan terasa oleh banyak orang. Hari ini kita sudah menyaksikan itu, fenomena perzinahan yang sangat terbuka, fenomena di mana-mana terjadi khamr beredar luas juga sangat terbuka. Kan azabnya bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan kezaliman saja, tetapi juga kepada mereka yang tidak melakukan kezaliman. Bayangkan misalnya perzinahan ini kan menyebabkan tersebarnya HIV/AIDS. Orang yang terkena HIV/AIDS ini tidak selalu harus orang yang melakukan perzinahan saja. Anak-anak kecil yang dikandung oleh ibu yang terkena HIV/AIDS kan dia terkena azab padahal tidak pernah melakukan kezaliman itu. Beberapa tahun yang lalu pernah ada survei di Kota Bandung tentang penderita HIV/AIDS. Ternyata ada penderita HIV/AIDS sekitar 20-30%. Penderita HIV/AIDS-nya ini adalah ibu-ibu pengajian yang dia tidak pernah kenal dengan dunia hitam, tidak pernah kenal dengan perzinahan dan sebagainya. Rupanya suaminya ini yang menularkan kepada ibu-ibu ini penyakit yang sangat mematikan ini. Nah, jadi ternyata ketika kemunkaran tidak bisa dicegah, maka azab yang Allah turunkan ini bukan hanya kepada orang yang melakukan kezaliman saja. Orang yang tidak melakukan kezaliman tetapi kemudian dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa mencegah terjadinya kemunkaran itu, padahal dia punya kewenangan untuk itu, mampu melakukannya, maka inilah yang menjadi sebab kenapa fitnah azab ini diberikan oleh Allah kepada al-ammah wal khassah, baik kepada orang yang melakukan kezalimannya maupun kepada yang tidak. Kita saksikan hari ini banjir terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana juga. Apakah banjir dan longsor itu menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, yang menggunduli hutan, yang menyebabkan tanah sudah tidak lagi bisa menahan air, yang menyebabkan tanah sudah tidak bisa lagi dia solid, sehingga akhirnya tanah longsor, banjir terjadi di mana-mana? Kan tidak. Banyak orang-orang yang tidak terkena dosanya, yang tidak melakukan dosanya, yang tidak terlibat di dalam kezaliman itu, mendapatkan efek, mendapatkan azab dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman. Sebab tidak ada pencegahan terhadap hal yang seperti itu, atau tidak ada pencegahan kepada kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi min ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kitabul Fitan yang ditulis oleh Imam Bukhari secara khusus di dalam Sahih Bukharinya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sehari-hari akan dihadapkan dengan fitnah-fitnah. Kita akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, baik itu dalam wujud ujian maupun dalam wujud azab Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita di dalam menghadapi fitnah-fitnah itu yang paling pokok sebetulnya adalah isbiru. Bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini bukan sesuatu yang sifatnya pasif. Kalau kita menghadapi fitnah kemudian kita harus bersabar, bukan berarti kemudian kita harus diam. Sabar itu adalah satu sikap yang positif. Satu sikap yang didasari pada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap orang sabar dia akan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang lari dari kenyataan tidak disebut sebagai orang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dia dianggap sebagai salah satu sifat itu, lari dari kenyataan, tidak mau menghadapi fitnah yang tengah terjadi. Ini adalah orang-orang yang memiliki sifat orang-orang kafir.
Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Jadi sabar itu sudah pasti bukan sifat dari orang-orang kafir. Sabar ini sudah pasti bukan sifat orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Berarti kalau begitu sabar ini adalah muncul dari keimanan, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pasti akan menolong hambanya dalam situasi apapun, menghadapi cobaan seberat apapun, menghadapi azab sesulit apapun, Allah pasti akan membantunya. Maka ketika orang ini sudah punya keyakinan bahwa dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi fitnah, ketika menghadapi apa saja yang menyulitkan dirinya, dia akan secara positif menghadapinya. Ini harus dihadapi. Satu, dihadapi sebagai kenyataan bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah sudah pasti tidak akan ada yang bisa menolaknya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang menolak apa yang sudah diberikan Allah, dan juga tidak akan ada yang bisa memberikan sesuatu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau ini merupakan kepastian dari Allah, kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerimanya, bukan akhirnya kita lari dari kenyataan itu. Setelah kemudian kita menerima ini sebagai takdir dari Allah, maka orang yang beriman akan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapinya. Orang yang beriman yang tahu bahwa ini adalah azab yang ditimpakan oleh Allah, bukan hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, maka untuk untuk menghadapinya, maka dia harus melakukan amar nahi munkar. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka dia harus mengubah kemunkaran itu, mencegah kemunkaran itu biyadi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan otoritas yang dimilikinya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak sanggup melakukan pencegahan kemunkaran ini dengan tangannya, dengan kekuasaan dan otoritasnya, maka fabilisani, cegahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak, kita jangan sampai jadi orang yang setuju dengan kemunkaran itu. Jangan sampai orang yang malah ikut mendorong tersebarnya kemunkaran itu. Sebab orang-orang beriman tidak akan ada di dalam hatinya persetujuan sedikit pun terhadap kemaksiatan dan kemunkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita bisa menilai diri kita sendiri. Di manakah posisi kita? Apakah di dalam posisi yang memiliki kekuatan biliat? Apakah dalam posisi yang hanya punya kekuatan untuk menyampaikan secara lisan? Atau hanya ada dalam posisi yang kita tidak menyetujui kemunkaran itu? Tapi sebagai orang beriman yang menghadapi kemunkaran-kemunkaran yang mungkin sehari-hari terjadi di hadapan kita selalu akan memulainya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dan oleh sebab itu ketika kita menilai diri kita ada di mana, kita akan memposisikan diri dan segera mengambil posisi kita agar kita bisa terbebas dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu ketika orang-orang melihat kemunkaran di hadapannya, mereka sanggup mencegahnya tapi tidak mencegahnya, Allah akan mengadab kita secara umum maupun secara khusus. Kalau kita sudah bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti itu, maka akhirnya insya Allah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang tidak melakukan kezaliman, sepanjang dia di dalam dirinya sudah berniat, berkeinginan, bercita-cita untuk mencegah terjadinya kemunkaran, Allah akan menyelamatkannya. Sebab ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yu'adzibul 'amata bi'amalil khassah. Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menyiksa orang-orang secara umum karena perbuatan orang-orang khusus, karena perbuatan orang-orang yang tertentu yang melakukan kezaliman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, dari adab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan bukan karena kezaliman kita, tetapi karena kezaliman orang lain. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan sesuai dengan posisi kita masing-masing untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang merupakan perintah dasar dalam agama kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalam.